Materinya oke. Ya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang literasi, Bapak Ibu. Nah, tentunya sebagai insan pendidik ya, kita sangat kenal betul dengan kata literasi, Bapak Ibu. Yang mana literasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan juga pengetahuan. Nah, namun seringkali banyak yang menganggap bahwa kegiatan literasi adalah kegiatan membaca saja gitu. Namun tidak hanya seperti itu Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi kegiatan literasi ini adalah semua kegiatan mencakup menulis, mendengarkan, berbicara yang tujuannya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Baiklah, di SMP Negeri 1 Groga, Bapak Ibu, nama literasi kami singkat dengan JALAK ya, atau Jendela Literasi Spensaran. Nah, tentu JALAK ini ada latar belakangnya ya. Yang pertama adalah rendahnya nilai rapor mutu pendidikan sekolah, kemudian kurangnya minat literasi siswa, dan minat dan bakat siswa yang belum berkembang. Nah, dari latar belakang ini terciptalah tujuan dari program JALAK, yaitu meningkatkan nilai rapor mutu pendidikan sekolah, kemudian meningkatkan minat literasi siswa, dan mengembangkan minat dan bakat siswa. Nah, tentu dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa langkah dan strategi yang kami laksanakan di SMP Negeri 1 Groga. Yang pertama adalah tentu kami mengawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf pegawai. Setelah berkoordinasi, kami tim menyusun rencana program apa saja yang akan menjadi program agar kegiatan literasi di sekolah kami menarik tentunya untuk anak-anak. Nah, setelah program-program itu tercipta, kami kemudian mulai menerapkan program JALAK, Jendela Literasi Spensaran. Nah, setelah menerapkan program, tentu nantinya kami akan mengevaluasi dan merefleksi program kerja yang kami laksanakan. Nah, tada, inilah dia Bapak Ibu program dan kemitraan JALAK ya. Jadi yang pertama itu ada literasi setiap hari Sabtu. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sekolah pasti memiliki jadwal tersendiri ya untuk melaksanakan kegiatan literasi. Mungkin ada sekolahnya yang melaksanakan kegiatan literasi 15 menit sebelum memulai pembelajaran, ada pula yang mengkhususkan hari tertentu untuk melaksanakan literasi. Seperti kami di SMP Negeri 1 Groga, kami memilih hari Sabtu ya. Jadi setiap hari Sabtu pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai selama 40 menit siswa akan berkumpul di lapangan untuk melakukan kegiatan literasi. Nah, selain itu literasi supaya lebih beragam Bapak Ibu, supaya tidak membaca saja, jadi literasi diisi oleh masing-masing MGMP. Jadi kami sudah menyusun jadwal setiap minggu akan digilir ya, diisi oleh masing-masing MGMP. Misalnya MGMP Bahasa Indonesia mengisi dengan mendongeng, MGMP Bahasa Bali mengisi dengan mesatue, kemudian MGMP IPA mengisi dengan memperkenalkan flora dan fauna yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi semua guru terlibat ya Bapak Ibu, bukan hanya tim literasi saja. Dan anak-anak juga nanti mendapatkan materi yang beragam seperti itu. Kemudian kami juga ada program membuat majalah dinding Bapak Ibu ya. Selain majalah dinding yang ditempel di lorong sekolah, kami juga membuat majalah dinding yang ada di setiap kelas masing-masing kelas ya. Jadi ada pojok baca.
Jadi nanti luaran-luaran atau hasil literasi dari siswa kami akan bekerja sama dengan tim mading atau siswa-siswa yang ikut di ekstra mading untuk menginput laporan hasil literasi siswa dan kemudian kami publikasikan lewat mading sekolah seperti itu. Dan yang menarik ini Bapak Ibu guru ya, dalam literasi juga ada pertunjukan minat dan bakat. Jadi bukan hanya Bapak Ibu gurunya saja yang tampil ya. Murid-murid juga tampil ya. Misalnya biasanya kegiatan ini kami kaitkan dengan panen hasil P5 ya. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan, itu ada siswa yang sedang bercerita. Mohon maaf. Ya, sedang bercerita menggunakan wayang. Ya, ini adalah panen hasil kelas 7 yang siswa memilih peminatan cerita rakyat. Jadi siswa memilih memainkan wayang. Jadi dengan seperti itu kita akan tahu minat dan bakat siswa. Ternyata ada loh siswa yang berminat untuk menjadi seorang dalang seperti itu. Dan kemudian untuk kemitraan Bapak Ibu, kami bekerja sama tentunya dengan perpustakaan sekolah sebagai sarana prasarana siswa dalam meminjam buku untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang mereka butuhkan. Baiklah Bapak Ibu, dalam menjalankan program tentu saja ada tantangan pengembangan dan evaluasi yang kami hadapi ya. Yang pertama adalah efektivitas pengembangan perlu ditingkatkan. Ya, tentunya pemberdayaan guru dan pegawai dalam kegiatan literasi. Kemudian program ini kami harap menjadi budaya di sekolah sehingga siswa dapat meningkatkan kompetensi yang ia miliki. Dan yang paling penting Bapak Ibu, diperlukan konsistensi pengembangan program yang dijalankan agar bisa berdampak bagi siswa. Ya, tentu kegiatan ini harus berdampak positif ya untuk siswa kita. Baik Bapak Ibu, nah kegiatan ini kami tunjukkan nanti akan ada hasilnya. Jadi setiap kegiatan literasi berlangsung itu kami menugaskan siswa setiap tingkatnya tapi secara bergilir Bapak Ibu. Misalnya minggu pertama yang mendapatkan tugas untuk membuat laporan adalah kelas 7, minggu kedua nanti akan diisi laporannya oleh kelas 8 dan minggu seterusnya adalah kelas 9 seperti itu. Jadi nanti setiap minggu siswa per tingkat akan membuat laporan berupa berita maupun hasil liputan. Nah, hasil dari siswa itu kami fasilitasi dengan mempublikasikannya baik secara digital maupun non-digital. Nah, kalau siswa dia memiliki minat atau bakat dalam membuat berita berupa digital, kami akan memfasilitasi siswa dengan mempublikasikan hasil karya siswa dengan mengupload video, liputan maupun berita yang mereka buat itu di akun IG sekolah kami, Humas SMP Negeri 1 Groga. Selain itu, seperti yang kita ketahui ya, anak-anak zaman now tentu mereka memiliki akun sosmed ya, mereka bisa mengupload di WA, di IG, di Facebook atau dimanapun yang mereka miliki seperti itu. Nah, untuk yang non digital, misalnya siswa keberatan untuk membuat video seperti itu, mereka lebih senang menulis, mereka akan kami fasilitasi dengan mempublikasikan hasil mereka, berita mereka di mading maupun di pojok baca kelas masing-masing kelas di SMP Negeri 1 Groga. Baiklah Bapak Ibu, di layar sudah terlihat ya hasil non digital dari siswa kami. Ya, jadi ketika siswa mengirimkan tulisannya di tim mading langsung memprosesnya dengan mengedit dulu tentunya penulisan dan sebagainya, kemudian kami mempublikasikan di mading sekolah atau di pojok baca kelas. Nah, berikut adalah hasil digital Bapak Ibu. Silakan, selamat.
Pagi itu udara sangat cerah, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau. Bagaimana suara burung berkicau? Dari cerita yang tadi dibacakan oleh Bu Leti dan Bu Sita, apa kira-kira amalannya? Amalannya adalah berebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Berebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, ini salah satu hasil dari siswa juga ya Bapak Ibu. Berikut kegiatan literasi yang diadakan di SMP Negeri 1 Gerobga pada pagi hari ini. Kegiatan ini dilakukan dengan riang gembira di SMPN 1 Gerobga pada hari Sabtu, 17 Februari tahun 2024 pukul 7.20 pagi hari. Guru, staf, dan siswa ikut berpartisipasi pada kegiatan literasi pagi hari ini dengan adanya sosialisasi penyampaian materi dari tim KISPAN tentang virus HIV. Selain sosialisasi dari tim KISPAN, ada juga beberapa permainan untuk para guru, staf, dan siswa yang dipimpin oleh tim KISPAN. Dari SMP Negeri 1 Gerobga, Seven Ingius melaporkan. Ya. Wah, nampaknya siswa sangat kreatif ya Bapak Ibu, bisa membuat berita semenarik itu. Jadi kami percaya dengan kegiatan literasi ini mampu mengasah minat dan bakat siswa ya. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, hal ini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Saya hanya bertujuan untuk sharing apa kegiatan-kegiatan positif yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 1 Gerobga. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Berlian cantik milik Bumia. Cakep. Hadiri undangan acara resepsi. Cakep. Sekian presentasi dari saya. Akhiri dengan salam literasi. Baik, terima kasih. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Mila. Baik, terima kasih Ibu Kade Leti Raismayani. Duh, sayang sekali ya. Kenapa berliannya nggak Bu Mila gitu ya? Kenapa harus Bu Mia, Ibu? Tapi tidak apa-apa ya. Demikianlah berbagi praktik baik yang sekolah kami dapat tampilkan melalui materi yang disampaikan oleh Ibu Leti Raismayani. Ya, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru? Masih semangatkah untuk kita melanjutkan lagi nih ke materi kedua? Masih semangat ya? Kalau masih semangat, ayo dong berikan reaksi jempol atau cinta. Baik, wah terima kasih reaksinya Bapak Ibu. Baik ya, kita akan lanjutkan dulu ke pemateri kedua, di mana pemateri kedua ini merupakan pemateri yang sangat cantik. Beliau adalah Ibu Komang Ayu Agustina SPD, yang pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan disiplin positif. Selamat siang Ibu Tina. Selamat siang Ibu Mila, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Masih semangat? Ya, Masih. baik dan semangat. Oke, Bu Mila langsung saja berarti Bu Mila ya? Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buleleng, serta Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gerobga, dan juga Bapak Ibu hebat yang ada di sini semua yang sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dari komunitas kami, yaitu komunitas Bagus, dan semoga saja Bapak Ibu bisa semangat sampai akhir Bapak Ibu ya.
Nggih. Oke. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya memastikan, dari tadi saya ngomong terus nih, izinkan dong saya memastikan apakah suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah. Oke. Nah, Sudah. sudah ya. Terima kasih. Nah, untuk itu saya minta izin untuk share screen terlebih dahulu, Ibu. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Ibu Agustina untuk menyiapkan materi, kita perlu ketahui bahwa Ibu Komang Ayu Agustina, beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Grogga. Beliau juga merupakan kepala perpustakaan di SMP kami ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini Ibu Ayu Agustina akan memberikan materi terkait dengan disiplin positif. Bagaimana sih disiplin positif itu? Yuk kita simak bersama penyampaian materi dari Ibu Komang Ayu Agustina. Kesempatan kami berikan. Oke, Ibu Mila Cynthia. Nah, Bapak Ibu semua, apakah PowerPoint saya sudah terlihat di sana? Sudah nampak di sana? Sudah. Oke, Ibu. Oke, tadi Ibu Mila Cynthia sudah memperkenalkan saya, tapi saya juga ingin memperkenalkan diri juga Bapak Ibu. Oke. Jadi, perkenalkan nama saya adalah Komang Ayu Agustina. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Grogga, sekaligus kepala perpustakaan di SMP Negeri 1 Grogga. Nah, di sini saya pernah mengikuti PPG dalam jabatan 4 tahun 2019, kemudian pernah juga mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Buleleng, dan sekarang di sekolah kami SMP Negeri 1 Grogga saya juga bergerak dalam bidang bergerak dalam komunitas SMP, penggerak komunitas di SMP Negeri 1 Grogga, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu nggih. Jadi langsung saja saya ke pemaparan materinya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Nah, apakah selama ini Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Bagi yang pernah mendengar kata disiplin positif, saya minta jempolnya dong Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini sebelum saya mulai membahas tentang apa sih itu sebenarnya disiplin positif dan bagaimana sih implementasinya dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas, saya ingin tahu siapa di sini Bapak Ibu yang memilih di dalam penilaian kinerjanya di PMM, siapa yang memilih indikator disiplin positif Bapak Ibu? Apakah ada yang memilih disiplin positif sebagai nanti fokus perilaku yang diobservasi? Ada. Ada, Bu. Ya, ada. Oke, Bapak Ibu, berarti ada Bapak Ibu. Nah, di sini, Bapak Ibu, selama awal tahun 2024 ini kita sebagai guru sangat disibukkan sekali dengan yang namanya perencanaan kinerja Bapak Ibu yang ada di PML. Nah, pada bagian praktik pembelajaran, kita sebagai guru diharuskan untuk memilih satu buah indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja nanti saat observasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tentu tahu bahwa indikator yang disediakan merupakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing seperti itu. Nah, perlu untuk diketahui pula bahwa terdapat 6 indikator. Nah, dari 3 dimensi yang dapat Bapak Ibu pilih seperti itu. Nah, contohnya di SMP Negeri 1 Grogga kami direkomendasikan untuk memilih dimensi manajemen kelas. Ini melihat dari rapor pendidikan kami. Jadi pada bagian manajemen kelas yang terdiri atas keteraturan suasana kelas dan disiplin positif, kami direkomendasikan untuk memilih dimensi tersebut seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan membahas mengenai disiplin positif dan nanti rekan saya setelah saya presentasi akan menyampaikan apa sih itu keteraturan suasana kelas seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, dari tadi kita ngomongin disiplin positif nih. Kira-kira
Jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin seperti itu, apa sih yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Tentunya saja sebelum saya belajar mengenai disiplin positif yang ada di PMM maupun ketika saya mengikuti program guru penggerak seperti itu, yang terlintas dalam pikiran saya ketika saya mendengar kata disiplin adalah hukuman, keteraturan, ketaatan seperti itu. Kemudian jika kata positif, apa yang terbayang pada benak Bapak Ibu? Tentunya adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu pengertiannya disiplin positif? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, di sini sudah disajikan Bapak Ibu pengertian dari disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak atau siswa untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menanamkan, bagaimana menumbuhkan kesadaran dari diri si anak atau siswa kita untuk melakukan sesuatu yang positif tentu saja tanpa adanya paksaan, tanpa kita harus menghukum, tanpa kita harus memerintah seperti itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran mereka seperti itu. Kemudian di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid atau siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tadi tugas kita adalah menumbuhkan bagaimana sih kesadaran siswa dalam disiplin positif. Sekarang tujuannya adalah bagaimana agar yang mereka tumbuhkan itu menjadi motivasi agar siswa bisa menghargai diri mereka sendiri, menghargai orang lain, dan nilai-nilai yang mereka percayai. Tentu saja di sini adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang memang bisa mereka kembangkan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Lanjut Bapak Ibu nggih. Oke. Kita masuk ke fokus perilaku yang diobservasi dalam indikator disiplin positif seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat perencanaan di PMM kemarin, Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk memilih mau memilih keteraturan suasana kelas kah atau memilih disiplin positif seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu memilih disiplin positif, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 3 target perilaku yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, 3 target perilaku ini bisa Bapak Ibu pilih salah satunya atau salah duanya ataupun ketiganya juga boleh Bapak Ibu integrasikan dalam modul ajar Bapak Ibu nanti. Target perilaku ini akan tercermin nanti di modul ajar atau di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu nanti. Oke, Bapak Ibu bebas memilih. Di sini fleksibel, mau milih 1 kek atau 2 atau ketiganya juga alangkah lebih bagusnya lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini mungkin saya tidak akan memberitahu cara bagaimana sih perencanaan kinerja karena sudah Bapak Ibu laksanakan pada bulan Januari. Fokus saya di sini adalah bagaimana menunjukkan, mengimplementasikan disiplin positif ini, target perilaku ini dalam modul ajar yang nanti akan Bapak Ibu buat ketika Bapak Ibu menguploadnya agar bisa nanti diobservasi pada bulan Maret nanti atau bulan April mungkin Bapak Ibu. Nggih. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu bisa lihat di sini pada target perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, dari ketiga target perilaku ini tentu saja ada beberapa kata yang asing dan baru Bapak Ibu dengar. Apalagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 9 tentu saja baru mendengar ini karena masih menggunakan kurikulum 2013 Bapak Ibu. Contohnya saja pada target perilaku yang pertama Bapak Ibu bisa lihat ada kata kesepakatan kelas. Kemudian pada
target perilaku yang kedua juga ada kata kesepakatan kelas. Kemudian pada target perilaku yang ketiga ada kata restitusi. Nah, apa sih itu kesepakatan kelas? Apa sih itu restitusi? Akan kita bahas Bapak Ibu nggih, karena walaupun Bapak Ibu pernah mempelajari disiplin positif pada PMM mungkin ya, karena di PMM juga ada disiplin positif, tapi Bapak Ibu saya akan jelaskan sedikit agar tergambar pada benak Bapak Ibu, karena walaupun ini adalah disiplin positif dan bilang, oh saya nggak milih disiplin positif, jadi saya tidak perlu belajar kesepakatan kelas, tidak seperti itu Bapak Ibu nggih, karena nanti walaupun Bapak Ibu tidak memilih disiplin positif, nanti di keteraturan suasana kelas juga akan ada kesepakatan kelas dan restitusi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih itu kesepakatan kelas? Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat pada slide, kesepakatan kelas merupakan perjanjian atau peraturan yang dibuat bersama oleh guru serta siswa dan harus diikuti oleh semua orang dalam lingkungan kelas. Berarti di sini ada keterlibatan antara guru dan siswa. Nah, bagaimana sih itu, Bu? Kesepakatan kelas, apa sih yang harus saya lakukan ketika membuat kesepakatan kelas? Nah, yang harus Ibu lakukan adalah, Bapak Ibu lakukan adalah berdiskusi dengan siswa. Idealnya kesepakatan kelas ini Bapak Ibu laksanakan atau lakukan sebelum Bapak Ibu mulai pembelajaran. Mungkin misalkan pada awal tahun ajaran ketika Bapak Ibu baru masuk ke kelas, atau semester baru ketika Bapak Ibu baru masuk ke kelas. Namun kalau sekarang saya mau menerapkan ini, apakah saya sudah terlambat? Tentu tidak Bapak Ibu. Boleh. Kalau belum melakukan kesepakatan kelas atau membuat kesepakatan kelas dengan siswa, boleh untuk melakukannya sekarang atau ketika nanti Bapak Ibu ke kelas, seperti itu. Tentunya saja dalam membuat kesepakatan kelas, anak-anak harus terlibat Bapak Ibu nggih. Siswa semuanya harus terlibat karena kita harus mendengarkan pendapat siswa, mau seperti apa nanti, kemudian kelas impian yang bagaimana yang mereka harapkan, seperti itu. Mau bagaimana nanti hubungan kita antara siswa dan siswa, antar guru dan siswa, seperti itu. Jadi kita wajib untuk mendengarkan pendapat dari siswa, seperti itu. Karena yang akan menjalankannya adalah kita sebagai seorang guru dan juga siswa itu sendiri. Perlu Bapak Ibu catat Bapak Ibu nggih, dalam membuat kesepakatan kelas, hindari kata jangan dan dilarang seperti itu. Kenapa? Karena kita harus merujuk pada kata-kata positif. Oke, contohnya saja, misalkan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, jangan berlarian di dalam kelas. Itu kurang enak untuk didengar Bapak Ibu nggih. Coba diubah menjadi berjalanlah dengan hati-hati ketika berada di dalam kelas, seperti itu. Jadi hindari kata jangan dan dilarang, seperti itu. Gunakanlah kata-kata positif yang menekankan pada nilai-nilai perilaku atau karakter yang positif pula, yang baik-baik pula, seperti itu. Dan juga ketika membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu, harus poinnya itu jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak kan kita juga susah ya untuk menerapkannya. Jadi rangkum saja hal-hal yang penting-penting yang urgent untuk dilakukan di dalam kelas. Namun dalam membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu harus fleksibel. Misalkan sekarang kita menerapkan, minggu kemudian kita masuk lagi ke kelas, jika ada yang mau dikurangi atau ditambahkan, boleh Bapak Ibu nggih. Jadi tidak berpatokan pada hanya itu saja, tidak. Karena ini situasional, mungkin Bapak Ibu mau mengubah, atau mungkin siswa merasa harus ada yang diperbaiki dalam kesepakatan kelas, boleh dirubah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat kesepakatan kelas dengan siswa, alangkah lebih bagusnya untuk ditempel di kelas masing-masing dan ditandatangani bersama. Jadi kita sebagai seorang guru ikut tanda tangan, tanda bahwa kita sepakat meyakini kesepakatan kelas tersebut. Begitu pula dengan siswa. Siswa juga boleh untuk tanda tangan atau mungkin perwakilan dari ketua kelas, boleh Bapak Ibu. Yang penting semua siswa sudah sepakat untuk menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian kita lanjut untuk restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi kadang orang berpikir, wah, restitusi itu hanya boleh dilakukan oleh guru BK saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Siapapun guru mata pelajaran apapun boleh melakukan restitusi. Nah, asalkan Bapak Ibu bisa mengetahui apakah siswa itu memang perlu direstitusi ketika Bapak Ibu menegur misalkan siswa tersebut tidak mengikuti kesepakatan kelas berkali-kali, mungkin Bapak Ibu bisa memanggil siswa tersebut untuk melakukan restitusi. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan restitusi, jangan dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu, karena restitusi ini perlu kita kolaborasi dengan si partisipan atau si anak yang bermasalah, misalkan Bapak Ibu. Jadi kita panggil saat jam sudah berakhir, kita ajak untuk ngobrol dari hati ke hati agar kita tahu bahwa apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang dialami oleh si anak. Contohnya, si anak selalu terlambat datang ke kelas seperti itu. Kita tidak bisa menghakimi bahwa kenapa kamu terlambat terus seperti itu. Kenapa kamu sering terlambat? Apa yang kamu lakukan di rumah? Apakah kamu terlambat tidur seperti itu atau begadang seperti itu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh si anak. Misalkan mungkin orang tuanya sedang sakit, merawat adiknya atau bagaimana. Makanya dengan adanya restitusi ini kita bisa tahu, kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan siswa agar kita tahu permasalahan apa yang dihadapi dan juga membantu siswa untuk menemukan sendiri. Ingat Bapak Ibu, siswa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Begitu Bapak Ibu nggih. Jadi untuk kesepakatan kelas dan restitusi saya harap Bapak Ibu mungkin sudah ada gambaran bagaimana. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Oke, kita masuk lagi pada fokus perilaku yang diobservasi dalam indikator disiplin positif Bapak Ibu nggih. Nah, di sini pada target perilaku yang pertama, jadi tadi disiplin positif itu ada 3 target perilaku yang harus dilakukan, yang Bapak Ibu bisa pilih salah satu atau mungkin semuanya. Contoh yang pertama adalah target perilakunya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Di sini perilaku yang dianjurkan adalah yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Dan yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentunya di kelas ketika kita memilih misalkan target perilaku yang pertama, kita harus bersedia mendengarkan pendapat siswa ketika kita merefleksi kesepakatan kelas, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah harus ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan, dan juga kita harus fleksibel, bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan, seperti itu. Oke, untuk target perilaku yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Di sini, perilaku yang dianjurkan adalah yang pertama, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Dan yang ketiga, guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar di kelas seperti itu, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan siswa yang mau mengangkat tangan, mau menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu perlu untuk memberikan apresiasi, ya Bapak Ibu, apresiasi terhadap hal-hal positif atau kemajuan yang telah dilakukan oleh anak didik Bapak Ibu di kelas nanti. Nah, bisa memberikan pujian berupa tepuk tangan, ataukah dengan memberikan jempol, memberikan tepuk salut, memberikan emotikon bintang, atau bagaimana, itu tergantung seni Bapak Ibu nanti di kelas Bapak Ibu. Jadi harus diingat ketika Bapak Ibu memilih fokus perilaku yang
Kedua, Bapak Ibu harus bersiap memberikan apresiasi setiap apapun yang dilakukan yang positif nih yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Nah, selain juga memberikan penguatan positif atau pujian atau apresiasi, Bapak Ibu juga harus menjelaskan secara spesifik kenapa Bapak Ibu memberikan pujian atau apresiasi. Contohnya saja Bapak Ibu, misalkan siswa si A minggu lalu selalu ribut di dalam kelas, tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti itu. Tapi setelah diadakannya restitusi, Bapak Ibu siswa tersebut ketika minggu selanjutnya mengajar di kelas, dia sudah meningkat dengan baik, sudah mau mendengarkan dengan baik, sudah mau menjawab dan mengikuti pembelajaran secara positif seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengakui perilaku positifnya dengan cara menjelaskan, wah si A sudah cukup baik sekali hari ini, kamu sudah luar biasa mau mendengarkan, sudah mau aktif menjawab dengan baik seperti itu. Jadi berikan tepuk tangan atau applause atau jempol untuk teman kalian. Seperti itu yang harus mungkin Bapak Ibu lakukan nanti ketika Bapak Ibu memilih fokus perilaku atau target perilaku yang kedua. Lanjut untuk target perilaku yang ketiga, yakni guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggarnya atau restitusi. Nah, perilaku yang dianjurkan di sini adalah yang pertama, guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Kemudian yang kedua adalah guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Dan yang ketiga, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Nah, selain menjadi yang menumbuhkan dan membimbing siswa, kita sebagai seorang guru perlu mendengarkan dan membimbing siswa mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ketika siswa ada yang perlu kita bina, mungkin restitusi seperti itu, kita harus bersedia membantu, mendengarkan dan memberikan dukungan agar kita bisa membuat si anak atau siswa kita menjadi lebih baik lagi, tidak melanggar lagi, ataupun mau mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama di kelas seperti itu. Oke Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan 3 target perilaku dan yang harus Bapak Ibu pilih dan beberapa perilaku yang dianjurkan ketika Bapak Ibu memilih salah satu target yang ada di disiplin positif seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan implementasinya dalam modul ajar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saya tidak menampilkan modul ajar saya di sini, tapi nanti saya akan membagikannya pada WA Group. Jadi saya fokuskan pada langkah pembelajaran saja Bapak Ibu. Jadi apakah beda ya Bapak Ibu modul ajar yang seperti biasa dan modul ajar yang akan digunakan dalam observasi nanti? Ada beda, tapi ada juga yang tidak Bapak Ibu. Yang tidaknya adalah ketika Bapak Ibu membuat modul ajar yang seperti biasa itu ya tetap Bapak Ibu ada identitas, ada juga ada mata pelajaran apa, kemudian model pembelajarannya bagaimana. Yang bedanya adalah di langkah pembelajarannya saja. Karena di sini kita sudah mengimplementasikan apa yang sudah kita pilih seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu memilih keteraturan suasana kelas, jadi Bapak Ibu masukkan di sini nanti keteraturan suasana kelas target perilakunya. Jika Bapak Ibu memilih disiplin positif, nanti Bapak Ibu masukkan di sini disiplin positifnya di langkah pembelajarannya seperti itu. Oke, langsung saja. Saya tampilkan pada pendahuluan di modul, misalkan di langkah pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini sama saja, kelas dimulai dengan salam dan doa, guru melakukan presensi seperti itu. Jadi di sini fokus perilaku yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi ini tercermin ketika Bapak Ibu mulai melakukan pendahuluan. Loh, bagaimana? Katanya refleksi, kok ada dalam pendahuluan? Kenapa tidak di penutup seperti itu? Boleh Bapak Ibu, mau di pendahuluan boleh, di penutup juga boleh. Karena ini adalah seni Bapak Ibu dalam mengajar nanti. Mau taruh di mana seperti itu. Tergantung seni Bapak Ibu. Tapi kalau saya menaruhnya di bagian pendahuluan. Kenapa di bagian pendahuluan Bu? Karena ketika saya nanti di kelas, saya selalu merefleksi kesepakatan kelas seperti itu.
saya selalu bertanya pada anak-anak bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Apakah ada yang mau ditambahkan atau ada refleksi ataukah ada yang mau dikurangi seperti itu. Kalau mau dikurangi apa alasannya, kalau mau ditambah apa alasannya. Jadi kita mendengarkan pendapat siswa mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Lanjut, guru memberikan persepsi, mungkin ini sudah biasa Bapak Ibu nggih, memberikan pertanyaan pemantik, memberikan informasi terkait materi yang akan diajarkan serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian ice breaking. Boleh ice breakingnya di pendahuluan atau ketika di kegiatan inti boleh. Jadi seninya Bapak Ibu nanti. Oke, lanjut di kegiatan inti Bapak Ibu. Saya menaruh fokus perilaku yang kedua di sini, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, di sini pada kegiatan inti, contohnya saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya mungkin mengambil pelajaran teks berita seperti itu. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, siswa membaca teks berita. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa gunakan diferensiasi Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu sudah tahu minat dan bakat siswa mau membaca teks ataukah ada yang berminat menonton video atau mendengarkan seperti itu, boleh Bapak Ibu gunakan diferensiasi di sini ya. Kemudian siswa diajak bertanya jawab terkait isi yang dibaca, si teks yang dibaca atau didengarkan atau ditonton, boleh Bapak Ibu. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian bersama kelompoknya siswa berdiskusi mengenai bacaan atau teks yang telah dibagikan. Nah, di sini fokus perilaku yang kedua ada tercermin ketika siswa mulai berdiskusi. Nah, ketika Bapak Ibu siswa sedang berdiskusi, kita kan selalu ketika di kelas ya Bapak Ibu, ketika anak-anak mulai berdiskusi tentu saja akan riuh sekali ketika mereka cari kelompok atau mulai berdiskusi rame sekali, biasanya ada yang merasa wah kamu ngomong terus bagaimana. Tapi ketika ada siswa ketika kita sudah menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, siswa pasti akan menjadi lebih teratur lagi seperti itu. Nah, ketika siswa menjadi teratur, tidak ribut, tapi berdiskusi dengan baik seperti itu, kita bisa memberikan pujian terhadap perilaku siswa yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalkan kita memberikan tepuk tangan, wah kalian semua luar biasa sekali, sudah mengikuti, sudah berdiskusi dengan baik seperti itu. Jadi di sini fokus perilaku yang kedua sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian dengan kelompoknya siswa berdiskusi mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Kemudian di bagian bercerita, setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatan pengamatannya di depan kelompok lain. Nah, untuk fokus perilaku yang target perilakunya juga tercermin di sini. Guru memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Nah, ketika kelompok berpresentasi, melakukan presentasi di kelas, tentunya saja kita akan menyambutnya dengan tepuk tangan, memberikan tepuk salut seperti itu ketika siswa sudah selesai berdiskusi. Itulah hal positif yang bisa kita lakukan seperti itu. Penguatan positif yang kita bisa lakukan. Jadi di sini sudah tercermin fokus perilaku yang kedua Bapak Ibu. Lanjut, kemudian siswa menyimpulkan unsur berita yang ditemukan dalam teks berita. Kemudian guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dengan menjelaskan alasannya. Nah, pada akhir kegiatan inti di sini Bapak Ibu, ketika siswa sudah bisa menyimpulkan atas apa pembelajaran yang sudah dilakukan atau sudah bisa menemukan kesimpulan dari tugas yang mereka diberikan untuk mereka diskusi dengan kelompoknya seperti itu. Jadi guru bisa mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dengan menjelaskan alasannya. Jadi Bapak Ibu apresiasi lagi apa yang sudah dilakukan oleh siswa seperti itu, tapi dengan menjelaskan alasannya kenapa Bapak Ibu mengapresiasi. Seperti misalkan, wah kalian sudah luar biasa sekali, sudah mau berdiskusi dengan baik seperti itu. Jadi Ibu sangat senang sekali dan semoga bisa kalian tingkatkan pada pertemuan selanjutnya atau diskusi-diskusi selanjutnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi positif dan menjelaskan kenapa Bapak Ibu mengapresiasi tindakan mereka. Lanjut, pada kegiatan penutup, saya masih masukkan fokus perilaku yang kedua di sini Bapak Ibu.
Nah, di sini ketika penutup mungkin sama seperti modul-modul seperti biasa, guru memberikan tindak lanjut kepada siswa mengenai unsur-unsur teks berita, misalkan siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran, dan yang saya bold ini adalah fokus perilaku yang kedua, yakni guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita dan siswa sebagai seorang guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan seperti itu, kita bisa memberikan penguatan positif dengan beragam cara seperti memberikan jempol lagi, tepuk tangan, dan apresiasi-apresiasi yang membuat anak-anak menjadi semakin semangat untuk belajar, Bapak Ibu. Nah, kemudian siswa diminta untuk merefleksi sikap pengetahuan dan keterampilan mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru memberikan salam dan penutup. Jadi berarti pembelajaran sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tadi sudah terintegrasi dua fokus perilaku yang diambil dalam disiplin positif seperti itu. Lalu jika Bapak Ibu bertanya, lalu di mana restitusi? Masuk ke mana restitusi seperti itu? Sekarang saya berikan catatannya untuk restitusi Bapak Ibu. Oke, untuk restitusi di sini fokus perilakunya adalah memfasilitasi peserta untuk di konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Nah, restitusi ini Bapak Ibu lakukan jika upaya untuk memberikan siswa ketika melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas di kelas atau keyakinan kelas yang setelah dilakukan tidak berhasil seperti itu. Misalkan ada siswa yang bertengkar di kelas, beberapa kali kita melakukan menegur, anak-anak ingat kesepakatan kelas kita sebagaimana seperti itu. Misalkan tetap saja masih ada siswa yang tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kesepakatan kelas, kita bisa melakukan restitusi. Apakah restitusi dilakukan di kelas Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu, jangan di kelas. Karena kalau di kelas kan dilihat oleh semua orang. Jadi siswa yang melanggar atau tidak mengikuti kesepakatan kelas itu akan tidak bisa berbicara secara terus terang atau dari hati ke hati. Jadi kita harus mengajak siswa itu untuk ke tempat yang lebih tenang supaya bisa berdiskusi dengan baik atau bisa kita berbicara dengan baik seperti itu. Kita bisa tahu apa alasannya, kemudian apa yang mereka rasakan, kenapa bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi contohnya saya mengajak ke ruang UKS karena di sana ruang UKS itu tenang dan kami bisa leluasa untuk berbicara sehingga kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh siswa, kenapa dia bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi restitusi ini dilakukan ketika kita sebagai seorang guru sudah berkali-kali untuk memperingatkan dan menegur siswa untuk mengikuti kesepakatan kelas, namun masih belum berhasil, maka kita perlu melakukan restitusi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai di sana yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti modul ajar yang terintegrasi dengan disiplin positif akan saya share di WA group. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat bagian mana sih yang berubah, kemudian apa sih yang harus ditambahkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sampai di sini dulu penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Ibu Komang Ayu Agustina. Wah, pemaparan yang sangat rinci dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya untuk diterapkan nanti di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang. Tentunya saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang baru saja bergabung ya. Mohon perhatian kepada Ibu Utami Sutopo, Ibu Nadira, dan Ibu Lia Arliani. Apakah sudah mendaftarkan diri sebelumnya, nggih? Boleh dikonfirmasi dulu, Ibu Utami Sutopo, Ibu Nadira, dan Ibu Lia Arliani. Karena kami ingin mengecek ulang untuk sertifikatnya. Apakah sebelumnya sudah mendaftarkan diri?
Belum, Bu. Oh ya, baik. Terima Ya. kasih Bu responnya. Ya. Hadirin yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan bersama ya pemaparan materi dari pemateri pertama dan pemateri kedua. Bagaimana nih Bapak Ibu guru hebat? Apakah masih semangat atau kita ice breaking dulu nih sebelum lanjut ke pemateri ketiga? Bagaimana Bapak Ibu? Ayo, ice breaking dulu ya. Ya, boleh. Ya, ice breaking dulu nih 5 menit saja ya. Woi, kebanyakan. Kelamaan ya. Baik, ya. 1 menit bagaimana? Ya, baik. Pada kegiatan ice breaking kita kali ini, saya ingin Bapak Ibu menyusun satu kata nantinya ya dari awalan satu huruf ya, akhiran huruf ya. Misalnya saya memiliki kata sawah ya. Nah, berarti huruf terakhirnya adalah huruf H. Bapak Ibu nanti tugasnya menyebutkan satu kata yang berawalan huruf H, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dimengerti? Ya, Pada panitia bisa. dimohon bantuannya untuk menampilkan ice breaking-nya. Jadi kita ini adalah sambung huruf ya Bapak Ibu. Misalnya sawah tadi, H kan yang terakhir. Nah, maka kita akan membuat satu kata dari huruf H. Hidup. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di akhir kata hidup kan ada huruf P. Kata apa kira-kira yang dapat kita buat dari huruf P? Nah, bisa diberikan contohnya. Ya, misalnya kata pintar. Bagus sekali. Bapak Ibu boleh buka mikrofonnya ya. Kita boleh. Ya. Ada huruf R. Apa ya? Huruf Rajin. Rajin. Bagus sekali Ibu Gusti Ayudian Lestari. Oke, rajin berarti akhirnya huruf N. Nyaman. Ayo Bapak Ibu. Nyaman ya. Bagus ya, nyaman. Kalau tidak nyaman bagaimana Pak? Nasi. Nyaman ya. Huruf N lagi. Ibu Rosita Desi Sarlini. Nasi. Nasi Bu, Ibu. Bagus sekali Bu ya, apalagi situasi kita mengikuti. Ikan. Praktek baik. Ya, nasi. Ikan ya, benar sekali Bapak. Wah, ada nasi, ada ikan. And lagi. Naga. Naga, wow ya. Ikan naga ya. Ikan naga. Naga ya, bagus sekali. Naga. Nah, Ayam. Anggur. Pak Agus hurufnya A. Apa Pak Agus? Ayam. Ayam. Wih. Ikan ayam itu Pak. Ayam. Oke, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, siapa lagi? M. Makan. Makan. Saya curiga jangan-jangan bapak ibu guru hebat sudah lapar ya. Iya. Sambil makan juga tidak apa-apa ya bapak ibu guru, kita enjoy saja. Oke. Ada, kenapa harus N selalu nih? N lagi apa ya? Ngantuk. Ngantuk. Wah, Ibu Gusti Ayudian. Ngantuk ya, Bu. Ya. Bagaimana Telepon. Bapak Ibu? Ada lagi? Kah? Telepon. Bapak Wariana, telepon. Boleh, telepon. Klepon ini jajanan daerah Bali ya, klepon. Enak sekali ya, benar. Kemudian N lagi. Bapak Ibu, N lagi. Nyanyi. Nyanyi. Ini bagus sekali. Ayo. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kembalikah fokus kita untuk melanjutkan materi ketiga?
Sudah. Sudah. Nyanyi, ada insaf. Sudah. Insyaf ya. Apa ini? Insyaf. Preman insyaf ya. Insyaf. Iya, sangat sekali ya Bapak Ibu ya saat ber-ice breaking ini. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah, bisa kita kembali melanjutkan materi. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah berpartisipasi dengan sangat aktif pada ice breaking kali ini. Lanjut saja, mari kita saksikan bersama materi ketiga tentang keteraturan suasana kelas yang kali ini akan disampaikan oleh guru muda kita, Ibu Tina Dewi Kristina SPD. Bagaimana Ibu Tina Dewi Kristina, sudah siap? Sudah Ibu Mila. Baik. Silakan sapa dulu Bu audiensnya. Baik, terima kasih Ibu Mila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Madi Astike, dan mohon izin juga Bapak Kepala Sekolah Bapak Ide Bagus Sudito Oke. Dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat peserta berbagi praktik baik pada hari ini ya. Izin memastikan Bapak Ibu apakah suara saya terdengar jelas nggih? Sudah. Sangat jelas, juga background-nya. Senang bisa menyapa Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang meeting siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Masih. Ya, walaupun tadi ada yang bilang ngantuk, tapi saya yakin ya Bapak Ibu semuanya pasti masih semangat dan antusias mengikuti berbagi praktik baik pada siang hari ini. Nah, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu nggih. Jadi izin share screen. Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik, tentunya sambil menunggu Ibu Tina menyiapkan materi, perlu diketahui bahwa Ibu Tina Dewi Kristina merupakan guru mata pelajaran IPA di sekolah kami, nggih. Dan beliau juga merupakan guru vokal ya Bapak Ibu. Jadi jika ingin berguru sama Bu Tina boleh ya langsung dicatat nomor WA-nya, belajar bernyanyi gitu ya. Baik, langsung saja kesempatan saya berikan kepada Ibu Tina Dewi Kristina. Baik, terima kasih Ibu Mila ya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tina Dewi Kristina, saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 1 Grogak. Saya juga alumni PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya di sini mengambil bagian juga sebagai penggerak komunitas di SMP Negeri 1 Grogak. Salam kenal nggih Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, di sini saya hanya sharing, tidak menggurui Bapak Ibu nggih. Jadi hanya sekedar sharing pengalaman yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 1 Grogak. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung ke pemaparan materi pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai keteraturan suasana kelas. Jadi adakah Bapak Ibu yang ada di sini memilih keteraturan suasana kelas pada praktik kinerja yang akan diobservasi? Jadi boleh berikan reaksi jempol mungkin? Oke, baik, terima kasih. Wah, atas reaksi yang sudah diberikan. Nah, jadi keteraturan suasana kelas itu merupakan upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa terapkan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa makin semangat dalam belajar tanpa dialihkan perhatiannya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan pelaksanaan observasi, Bapak Ibu sangat disarankan untuk mengecek rubrik observasi terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk memastikan nanti Bapak Ibu memilih target perilaku yang akan ditampilkan pada saat observasi di kelas nanti. Nah, Bapak Ibu, ada 3 target perilaku.
Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau keduanya atau bahkan ketiga target perilaku pada observasi kelas nanti. Berikut fokus perilaku yang diobservasi. Nah, target perilaku yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Terdapat beberapa indikator, Bapak Ibu ya. Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Perilaku yang dianjurkan seperti guru memanggil murid dengan menyebut namanya, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Perilaku yang dihindari, guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan, guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah, guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti selalu menerapkan di kelas yang perilaku yang dianjurkan, tidak mungkin yang perilaku dihindari berikut seperti tadi. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, nah ini pasti sudah Bapak Ibu guru terapkan di kelas ya. Yang pertama, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Lalu yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Dan ada perilaku yang dihindari. Guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam satu atau lebih kelompok. Guru melakukan pengelompokan yang sama terus-menerus. Dan guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman di dalam kelas. Fokus perilaku yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Agustina, pemateri sebelumnya tentang kesepakatan kelas. Jadi perilaku yang dianjurkan, yang pertama guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Yang kedua, guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas. Perilaku yang dihindari, yang pertama guru tidak menyebutkan aturan atau kesepakatan kelas ketika menegur murid. Yang kedua, guru melanggar aturan kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Yang ketiga, guru menetapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan dengan murid. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Guru, saya akan sharing formulir diskusi persiapan yang sudah saya pilih. Nah, saya memilih satu target perilaku yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, sehingga nanti target perilaku ini harus dimunculkan Bapak Ibu Guru pada modul ajar Bapak Ibu. Nah, ini merupakan contoh penerapan pada modul ajar mata pelajaran IPA ya. Dengan target perilaku, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti rubrik observasi sebelumnya, terdapat 3 indikator dalam target perilaku. Nah, 3 indikator ini harus dimunculkan dalam sintak pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas menerapkannya pada kegiatan pembelajaran bagian mana saja. Ya. Jadi ini merupakan langkah kegiatan pembelajaran pada modul ajar yang sudah saya buat. Yang pertama, indikator yang pertama yaitu guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini bisa Bapak Ibu selipkan pada saat menanyakan kabar siswa serta mengecek kehadiran siswa. Nah, pada saat mengecek kehadiran siswa, Bapak Ibu bisa menyebutkan satu persatu nama panggilan murid dari Bapak Ibu. Nah, jadi tujuannya di sini adalah agar mereka itu merasa diapresiasi atau merasa dihargai kehadiran mereka berada di kelas. Tapi tidak hanya pada saat mengecek kehadiran siswa saja Bapak Ibu menyebutkan nama siswa.
Bapak Ibu bisa menyebutkan nama siswa mungkin pada saat berdiskusi atau presentasi atau kegiatan lainnya, tidak hanya pada saat mengecek kehadiran siswa ya. Jadi sesuai dengan seni mengajar Bapak Ibu guru masing-masing. Lalu yang kedua, guru menyampaikan harapan positif kepada kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini di kelas. Misalkan saya mengambil contoh, saya memberikan atau menyampaikan harapan positif setelah saya memberikan informasi materi pembelajaran pada hari ini, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa katakan atau sampaikan kepada siswa, saya yakin kalian semua bisa aktif dan semangat memperoleh pemahaman yang baik. Jadi di sini Bapak Ibu memberikan semangat kepada para siswa, begitu. Agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan penuh semangat, ya. Lalu yang ketiga, indikator yang ketiga, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Nah, aktivitas yang mencairkan suasana kelas itu seperti Bapak Ibu bisa memberikan ice breaking ya. Saya yakin Bapak Ibu guru semua memiliki segudang ice breaking di sini ya. Boleh memberikan tepuk semangat sederhana pada awal pembelajaran. Jadi ice breaking yang ringan dulu di awal pembelajaran. Atau apakah hanya ice breaking saja aktivitas yang mencairkan suasana kelas? Jadi tidak hanya ice breaking deh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan game pada pembelajaran di kegiatan inti. Jadi boleh. Jadi apabila Bapak Ibu menerapkan game di kelas, jadi itu sangat menarik antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi apabila Bapak Ibu guru semua sudah menyelesaikan formulir persiapan observasi dan mengunggah modul ajar, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan draft tersebut, pada akun observer atau kepala satuan pendidikan, nanti akan muncul rubrik observasi kelas seperti ini, Bapak Ibu nggih. Nah, misalkan saya memilih fokus perilaku yang diobservasi itu adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi nanti observer hanya menilai bagian ini saja Bapak Ibu. Apabila ada catatan dari observer, jadi observer akan memberikan catatan di bagian ini. Lalu apabila observer ingin menyampaikan rekomendasi praktik kinerja agar praktik kinerja Bapak Ibu meningkat di kemudian hari, jadi Bapak Ibu jadi observer bisa menuliskan atau memberikan catatan di bagian sini. Nah, jadi berikut saya hanya ingin bagi saja Bapak Ibu, ini merupakan video pembelajaran saya ketika saya menerapkan komunikasi positif di kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini lebih memiliki kreativitas maupun inovasi tentang berbagai model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Anak-anak, sekarang Ibu ajak kalian untuk cek kerapian, silakan cek kerapian kalian. Setelah cek kerapian, lihat sampah yang ada di bawah, apakah ada sampah tisu, plastik, kertas yang ada di bawah, sampingnya Wira itu siapa punya tisu yang buang ya. Jadi apabila di kelas saya selalu menyebutkan atau memanggil nama siswa Bapak Ibu nggih, tidak dengan panggilan kamu ataupun yang lainnya. Jadi saya memanggil mereka dengan sebutan nama, itu membuat saya dekat dengan mereka. Mereka juga merasa dekat dengan kita sebagai pengajar atau pendidik. Nah, kemarin kalian sudah menemukan dan juga menganalisis rantai makanan dan juga jari-jari makanan di ekosistem sawah. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi
ekologi dan keanekaragaman hayati ini di Indonesia, yaitu tentang interaksi antar komponen. Pada saat pembelajaran juga jangan lupa Bapak Ibu tersenyum ya, jadi ceria agar mereka juga antusias. Jadi mereka juga ikut ceria dalam proses belajar mengajar. Kalau Bapak Ibu cemberut, baru sampai di ruang kelas Bapak Ibu sudah bad mood. Jadi itu juga membuat suasana kelas atau suasana hati siswa itu juga ikut cemberut nih Bapak Ibu. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut saja Bapak Ibu nggih. Memang nih aku kealih jadi mat. Jadi ini saya sharing kolase pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas. Ini pada pembelajaran IPA Bapak Ibu nggih, saya mengajar IPA kelas 7 dan juga 8. Nah, jadi saya ajak anak-anak bermain harta karun, terus bereksperimen. Di IPA itu pasti selalu terkenal dengan eksperimen, belajar outdoor atau agar siswa dekat dengan lingkungan. Lalu karena di IPA itu ada materi tentang fisika, sebelumnya itu saya ajak anak-anak untuk bermain domino perkalian. Ini mengadopsi dari metode gasing Bapak Ibu nggih. Terus saya ajak anak-anak untuk make a match. Jadi ini merupakan metode pembelajaran juga. Lalu kata berantai dan membuat proyek alat peraga. Jadi demikian Bapak Ibu sharing ataupun berbagi praktik baik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Mila. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Tina Dewi Kristina atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali ya. Bapak Ibu guru boleh berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa ya, memberikan materi dengan penuh semangat. Ya, baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, demikianlah penyampaian materi dari ketiga narasumber kita. Selanjutnya saya akan buka sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu, perlu diperhatikan bahwa sesi pertama ini saya akan buka dengan 2 orang penanya. Dimohon nanti untuk mengangkat tangan melalui aplikasi Raise Hand dan menyebutkan nama serta asal instansi. Baik, kepada Bapak Ibu disilakan, boleh juga melalui kolom komentar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Disilakan. Bapak Herman Saputra, baik. Wah, selamat siang Bapak Herman. Bertemu lagi ya di komunitas bagus selamat siang, Negeri 1 Grogak. Silakan Pak, pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Grogak, Bapak Ida Bagus Subtioke, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Grogak dan Bapak Ibu Guru peserta pelatihan diklat berbagi praktik baik seluruh SMP di Kecamatan Grogak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan fenomena yang sering sekali kita alami di sekolah atau di satuan pendidikan, di mana siswa itu biasanya dari transisi dari SD ke SMP itu tidak sedikit ada siswa yang tidak bisa membaca. Pertanyaan saya dari sekolah Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Grogak, bagaimana caranya menanggulangi fenomena yang ada di mana siswa itu tidak bisa membaca? Apakah di sekolah Bapak Ibu ada? Kalau ada, bagaimana cara menanggulangi solusi tersebut? Apakah dia diajak di dalam kelas belajar seperti biasa atau mungkin dia dibuatkan kelas tersendiri? Nah, karena yang saya tahu kalau misalkan diajak dia di dalam kelas, itu juga si anak itu tidak bisa membaca dan tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin
itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Herman atas pertanyaannya. Bapak Ibu Guru, kami tampung dulu nggih pertanyaan dari Bapak Herman. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya kembali. Silakan boleh menggunakan aplikasi Raise Hand atau boleh menulis di kolom komentar. Iya, ada Bapak Ketut Waryana. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf off cam karena kalau on cam ini nampaknya sinyalnya kurang begitu bagus. Oh, baik, Bapak. Kami maklumi. Oke, Bapak silakan. Baik, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ida Bagus Sudita Oke, SMP 1 Grogga, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, serta Bapak ibu-ibu narasumber yang hebat luar biasa dan juga Bapak Ibu guru yang hadir. Perkenalkan, nama saya Ketut Waryana dari SMP Negeri 1 Atap 2 Kubu Tambahan. Dari pemaparan Ibu Leti tadi terkait dengan metode jalak yang digunakan di SMP 1 Grogga begitu, luar biasa gitu ya. Saya sangat mengapresiasi dan izin untuk nanti tiang ATM begitu nggih ibu-ibu dan bapak di SMP 1 Grogga untuk bisa tiang gunakan kembali di sekolah tiang gitu. Nah, apakah mungkin saya terlewatkan atau mungkin belum disampaikan tadi terkait dengan bagaimana untuk cara mengukur meningkatnya literasi di SMP 1 Grogga dengan metode jalak tersebut. Apakah ada evaluasi tertentu yang digunakan atau mungkin ada ada asesmen yang digunakan untuk mengetahui bahwa literasi bisa meningkat dengan menggunakan metode jalak ini begitu. Mungkin ketika nanti saya gunakan di sekolah tiang untuk bisa menggunakan hal tersebut kembali agar bisa mengetahui meningkatnya literasi seperti ini. Terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ketut Waryana. Sebelumnya saya mohon maaf bisa diulang pertanyaannya tentang bagaimana cara mengukur napi agar lebih jelas didengar oleh narasumber. Bagaimana cara mengukur meningkatnya literasi dengan menggunakan metode jalak tersebut, atau ada alat evaluasinya atau mungkin ada sesuatu yang digunakan untuk mengetahui meningkatnya literasi dengan menggunakan metode jalak tersebut. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Leti Raismayani, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Herman, kemudian dilanjutkan lagi ya yang kedua oleh Bapak Waryana? Oke, boleh. Yang pertama bisa dijawab langsung oleh Ibu Tina Dewi Kristina tentang cara menanggulangi siswa yang tidak bisa membaca. Apakah ada kelas khusus untuk siswa tersebut? Baik, langsung saja kesempatan saya berikan kepada Ibu Tina. Baik, terima kasih Bu Mila. Baik, Bapak Herman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Herman, Pak. Mohon izin, Pak. Nah, jadi bagaimana sih cara kami di SMP Negeri 1 Grogga itu menanggulangi siswa yang tidak bisa membaca gitu, Bapak. Nah, yang pertama itu langkah pertama yang kami lakukan itu adalah memberikan pertanyaan diagnostik ya kepada seluruh siswa. Kira-kira siswa yang ada di sini ada yang tidak bisa membaca, misalkan begitu Bapak nggih. Jadi itu yang sudah kami terapkan kemarin. Jadi beberapa ada yang tidak bisa membaca ya. Nah, yang tidak bisa membaca tersebut kami seluruh guru, tidak hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja, seluruh guru itu melakukan pendekatan pada anak tersebut, Bapak. Ya, pendekatannya berupa apa? Jadi pendekatannya kami membimbing anak tersebut membaca pada jam-jam kosong misalkan,
ya, atau pada saat jam-jam istirahat. Jadi itu rutin kami laksanakan, Bapak, ya, pada saat jam kosong ataupun jam istirahat. Dan kami juga selalu bimbing mereka yang tidak bisa membaca, tidak hanya di sekolah saja fokus untuk membaca, tapi di rumah juga, Bapak Herman, nggih. Sehingga esoknya kami tanyakan perkembangannya, bagaimana, sudah sampai mana perkembangan kamu bisa membaca. Jadi seperti itu yang kami lakukan di SMP 1 Grogga terhadap anak yang memiliki kekurangan seperti itu. Bagaimana Bapak Herman, apakah bisa diterima, nggih? Iya, bisa. Boleh sharing sedikit juga, Bu, ya? Boleh, Pak. Nggih, silakan Bapak. Karena ini berbagi praktik baik, saya juga ingin berbagi praktik baik mungkin sedikit kepada Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah kami itu siswanya kami buatkan kelas khusus, Bu. Jadi percuma juga kalau misalkan dia ikut pembelajaran kalau dia nggak bisa baca. Jadi kita buatkan kelas khusus di setiap jam pertama 1, 2, 3. Selama 1 semester kita ajarkan, kita genjot untuk bisa membaca. Dari yang telah kami tampung itu ada sekitar 12 anak yang tidak bisa membaca di sekolah kami. Dan alhamdulillah sampai di 3 bulan ini ada dari 12 itu ada 5 siswa yang sudah lancar sampai 3 bulan ini. Nah, jadi ini terus berkelanjutan. Nah, jadi kita buatkan kelas walaupun misalkan dia ada kelas, dia nggak ikut kelas reguler, dia ikut kelompok yang tidak bisa membaca di setiap jam 1, 2, dan 3 di setiap harinya. Dan saya buatkan jadwal untuk guru yang mengajar di yang mengajar anak-anak itu adalah yang tidak ada jam di jam pertama. Jadi kita rolling setiap hari selama 6 bulan ini agar bagaimana nanti siswa ini bisa membaca sampai dia lulus itu sudah bisa membaca. Jadi nggak ada tanggungan lagi bahwa dia sampai SMA itu udah lancar membaca gitu maksud saya. Jadi saya buatkan seperti itu. Nah, semoga juga bisa menjadi pengalaman bagi kita semuanya. Siapa tahu nanti ada hal yang serupa, kita bisa buatkan demikian untuk menanggulangi anak-anak kita biar semakin bisa membaca dan literasinya akan semakin bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Herman atas sharingnya, sangat bagus sekali bagi kita semua yang ada di sini. Terima kasih Bapak Herman. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Herman ya sudah meng-share juga ya bagaimana cara Bapak Herman menanggulangi siswa yang tidak bisa membaca ya di sekolah Bapak. Oke, selanjutnya tentang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur meningkatnya literasi dengan program Jalak ya. Pada kesempatan ini akan dijawab langsung oleh Ibu Leti Raisma. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih Ibu Mila. Terima kasih juga kepada Bapak Ketut Waryana ya. Nah, sebelumnya saya dengan senang hati ya, kami di tim literasi Spensara senang hati jika program kami bisa di ATM di sekolah Bapak nanti ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Bapak yaitu bagaimana cara mengukur peningkatan kegiatan literasi. Apakah ada asesmen khusus atau bagaimana? Ya, jadi di sekolah kami Pak, dulu kami akui memang kami melaksanakan literasi itu secara konvensional ya Pak ya, dengan cara dulu dengan cara siswa kumpul di lapangan, kemudian kegiatannya membaca, kemudian siswa menyampaikan hasil bacaan atau rangkuman dari buku yang mereka baca, dan itu memang terlihat membosankan ya Pak ya. Untuk itu kami ciptakanlah program Jalak dengan berbagai program seperti adanya materi dari MGMP seperti itu, kemudian pementasan minat bakat. Nah, sehingga untuk peningkatan ya kami rasa tidak hanya berujung di nilai aja nanti Pak, tapi seperti antusias siswa dalam mengikuti, bagaimana siswa ceria ketika mengikuti kegiatan literasi, dan juga kami akan memberikan siswa itu berupa tantangan setiap kelasnya untuk membuat liputan. Nah, dari sana kami bisa melihat bagaimana siswa antusias dan bagaimana hasil dari tulisan siswa itu apakah sudah bisa membuat berita dengan baik dan benar, sehingga nanti pada akhirnya, nah ketika sekolah mengadakan ANBK itu nanti bisa dilihat hasilnya di rapor pendidikan kami, di rapor pendidikan sekolah kami, seperti itu Pak. Bagaimana Bapak Ketut Waryana?
Baik, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak atas inspirasinya juga tadi terkait dengan Jalak ini luar biasa memang Terima kasih. peningkatan literasinya. Terima kasih Bu Leti. Sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena masih cukup waktu nggih, saya buka sesi kedua untuk 2 orang penanya. Bapak Ibu guru yang dari luar Bali mungkin, apakah ada pertanyaan? Boleh ya disampaikan kepada kami. Atau Bapak Ibu guru yang berada di luar Kecamatan Grogak, berada di luar Kabupaten Buleleng, yang di Payangan ya, yang dari Gianyar juga ada ternyata. Boleh ya memberikan pertanyaan kepada narasumber kami ya, yang tentunya nanti akan membangun ya dan berfaedah bagi kita semua. Baik. Sembari menunggu Bapak Ibu guru untuk bertanya, saya ingatkan lagi nggih kepada Ibu Utami Sutopo, Ibu Nadira dan Ibu Lia Arliani, mohon untuk mengonfirmasi apakah sudah mendaftar karena kami ingin mengecek ulang untuk sertifikatnya nggih. Mohon untuk mengirimkan data dirinya di kolom komentar. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang masih ingin bertanya sebelum kami tutup kegiatan pada siang hari ini? Baik, Bapak Gede Agus Sri Satwika ya. Oke Bapak, selamat siang, selamat sore nggih sekarang. Sudah menuju sore ini. Selamat siang menuju sore Pak. Nggih. Mohon maaf, Tiang tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Asal dihidupkan kameranya, suaranya tidak terdengar. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Grogak, Bapak Ida Bagus Sutoke, dan juga ibu-ibu penyaji pada kegiatan praktik baik hari ini. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Gede Agus Sri Satwika. Saya guru dari SMP Negeri 5 Grogak. Izin bertanya mengenai literasi. Tadi paparan dari Ibu Leti sudah sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi saya dan di sekolah-sekolah lain, terutama di sekolah saya juga, karena tadi ada literasi program Jalak tersebut. Satu pertanyaan saya, karena literasi itu banyak sekali metode yang bisa digunakan dalam menjalankan literasi. Yang saya ingin tanyakan mengenai literasi itu, tadi Ibu menjelaskan di sekolah Ibu SMP 1 Grogak, literasi itu dilakukan kalau nggak salah hari Sabtu selama 40 menit, kalau nggak salah tadi saya yang dengar. Jadi satu pertanyaannya itu, bagaimana sebenarnya cara kita supaya siswa itu fokus dalam mengikuti kegiatan literasi, karena hampir di sekolah saya kegiatan literasi itu fokusnya paling bertahan selama 10 menit saja bertahan, habis itu sudah mulailah dia berkegiatan yang lain. Padahal itu pun sudah didampingi dengan masing-masing guru, kemudian walinya dan seperti itu. Ya itu saja pertanyaannya, mohon diberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Bisa ditanggapi langsung oleh Ibu Leti Resmayani. Ya, baik. Terima kasih Bapak Agus Sri Satwika. Senang sekali jika program kami bisa menginspirasi di sekolah Bapak ya. Jadi satu pertanyaan dari Bapak adalah bagaimana cara mempertahankan fokus siswa dalam berliterasi ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya Pak. Tentu ini adalah tantangan juga ya di sekolah kami, karena apalagi mengumpulkan siswa dengan jumlah ratusan, mereka
bisa jadi mengobrol saat kegiatan literasi berlangsung seperti itu. Nah, ada metode atau tips yang kami lakukan adalah dengan membuatkan games, Pak. Ya, jadi pernah kami terapkan seperti ini. Jadi siswa mereka kan duduk itu sesuai dengan kelasnya, Pak ya, berbaris. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk memegang satu pulpen, nanti pulpen itu akan dioper. Nah, nanti siswa yang mendapatkan pulpen tersebut akan menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi kita sendiri yang juga ditantang seperti itu, pasti akan fokus mendengarkan arahan atau materi gitu. Nanti bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya Pak ya, tetapi lebih ke supaya siswa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan literasi. Selain itu nanti akan ada kuis Pak ya, akan ada kuis diselipkan beberapa pertanyaan nanti atau tebak-tebakan kata, jadi beragam nanti Pak, sehingga siswa tertarik jadinya untuk mengikuti literasi. Apalagi di akhir kegiatan kami selalu berikan tantangan kepada siswa untuk mengumpulkan berupa laporan atau berita digital seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berupa digital maupun non digital, sehingga siswa pasti akan maulah minimal dia tahu dulu apa sih materi dari literasi yang disampaikan pada hari tersebut, seperti itu. Jadi mungkin kami berikan solusi seperti mengadakan games, adakan kuis, dan juga adakan tantangan berupa membuat laporan pada akhir kegiatan literasi, seperti itu Pak. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Apakah sudah bisa diterima nggih jawaban dari Ibu Leti? Terima kasih. Pencerahan yang sangat bagus sekali. Berarti nanti siswa yang fokusnya kurang diberikan challenge tertentu supaya mereka menarik motivasinya lagi untuk mengikuti kegiatan berliterasi. Baik, terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Leti. Terima kasih Pak, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat ya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bapak Ibu mohon maaf ya karena waktunya sudah habis nggih. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, nanti kita akan ada kegiatan berbagi praktik baik secara daring lagi ya di kegiatan kami yang ketiga. Ditunggu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada semua Bapak Ibu di seluruh Nusantara yang sudah hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik dari komunitas bagus SMP Negeri 1 Grogak. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kata baik yang disengaja maupun tidak. Bapak Ibu, tentunya kegiatan ini belum sepenuhnya sempurna, nggih. Oleh karena itu kami mohon masukan, kritik dan saran dari Bapak Ibu guru demi terlaksananya kegiatan berbagi praktik baik kami agar menjadi lebih sempurna lagi. Oke, Bapak Ibu tidak lupa kita akan mengambil sesi foto, nggih Bapak Ibu. Jadi mohon di-on-kan kameranya, kita akan mengambil foto, nggih. Baik, Bapak Ibu disilakan kameranya di-on-kan, kita akan take a picture. Bagaimana panitia, sudah siap? Gaya nanjak ya? Apa gaya nanjak dulu nih? Apa salam literasi atau nanjak gini? Nanjak ya. Oke. Bagaimana, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Gaya apa lagi Bapak? Salam literasi, baik. Salam literasi, nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tidak lupa close statement dari Bapak Ida Bagus Sudito Oke dimohon untuk kesempatannya pada siang hari ini, Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, closing statement masih tetap ya sama seperti yang di awal, yaitu bergerak, berubah, dan belajar. Bahwa sesungguhnya hakikat kita hidup itulah, kita pasti bergerak karena kita hidup. Kemudian belajar, ya karena setiap hari kita harus belajar menghadapi tantangan, apalagi anak-anak atau siswa kita sekarang ini, dia tidak mendapatkan ilmu dari gurunya saja, tetapi di luar sana dia juga mendapatkan ilmu yang perlu juga kita ya apresiasi dan kebermanfaatannya di sekolah.
Kemudian setelah itu marilah kita bersama-sama untuk berubah, juga melayani mereka agar mereka bisa mendapatkan kesenangan, kemudian mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan. Ya, karena itulah hakikat hidup yang harus kita jalani. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada para penyaji yang hebat, kemudian kepada moderator dan juga kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang turut ya berpartisipasi ya untuk mengembangkan komunitas belajar kami. Nah, masukan-masukan daripada Bapak Ibu itu adalah merupakan ya tantangan untuk peningkatan dari kami ya, dari kami selaku ya pendidik, kemudian pemimpin untuk bisa lebih bagus lagi di dalam melayani para siswa kita. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Hadirin yang saya hormati, saya juga punya satu nih syair terakhir untuk Bapak Ibu guru ya. Bisa didengarkan dulu. Petiklah gambus sayang lantang berbunyi, disambut dengan tingkah meruas. Saya bertugas sampai di sini. Mudah-mudahan hadirin semua menjadi puas. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung. Ingat presensinya ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat ada di grup WA. Selamat sore Bapak Ibu semua, sampai bertemu di kegiatan komunitas. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.